Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Hmm, enggak kok, saya si engkau suka ini ya kok, apa namanya, enggak, saya mau kerja ke Hong Kong. Si engkau bisa bantu ini proses saya calling visa, saya mau calling visa kok. Kayak orang cek toko sebelah aja engkong. Lagi. Ya Allah, lupa saya si Mas. Bisa Iya Mas, gimana Mas? bisa aja si teteh ini. Hai. Halo, Si Mas, kenapa? gimana Mas? Gimana, bisa nggak Mas? Loh, enggak, sampean ex mana? Taiwan. Oh, ex Taiwan. Terus mau proses ke Hong Kong. Iya. Yakin ke Hong Kong. Banyak loh ex-ex Taiwan yang gagal di Hong Kong. Enggak kok, enggak tuh kan. Enggak Mas, soalnya kan kemarin saya bingung kadang ya. Saya kan Taiwan kan udah 2 kali nih. Hmm. Yang kedua kemarin saya terakhir pulang tahun 2016 kan. Nah, lalu saya sekarang mau proses lagi kan. Nah, saya pakai agensi yang kemarin, yang terakhir yang kedua. Nah, dan prosesnya pun di PT yang sama. Tapi kenapa yang terakhir ini kayak bukan dipersulit katanya sih, apa namanya, saya diminta KTP saya yang sebelum elektronik. Nah, kan gimana tuh? Ya dikasih aja KTP-nya. Kenapa masalahnya? Di mana Lah persoalannya? bukan, kan nggak ada lah Mas, kan fisiknya yang sebelum elektronik ya udah nggak ada. Gimana saya mencari? Lu ya bilang sama mereka, nggak masuk akal pak, gitu loh. Adanya ini pak, Iya, gitu aja. lah ya justru dari situ mereka nggak mau melanjutkan proses saya. Yo ganti Ya PT, udah akhirnya saya mundur. ganti Hah? PT, ganti PT. Ganti PT, sedangkan agensi yang itu saya ditunjuk ke PT itu. Agensi yang di Taiwan. Ya ganti lagi lah. Pakai kan Nah PT. justru saya Kan PT kan just nggak banyak, nggak cuman itu aja, banyak PT yang ke Taiwan. Oh iya, tapi kan saya maunya tadinya tuh calling visa biar cepet dan nanya, saya nggak mau tidur di PT gitu Mas. Ya repot. Iya, Kalau nggak mau tidur di PT ya repot. Prosedurnya kan di PT. iya, maksud saya maksudnya sekedar proses aja. Ntar kalau misalkan ada medikal atau proses yang lain, saya baru datang gitu. Itu kan karpe sampean. Karpe PT kan nggak begitu. Gimana? Iya, iya, tapi yang udah saya ini sih begitu, maaf loh Mas. Loh, enggak, gini loh Mbak. Jadi sampean itu berasa sampean diproses tapi prosesnya harus ngikuti cara sampean. Ya, gimana? Coba. Bu, enggak yang pengen saya lakuin. Kan karena saya balik PT yang seperti maksudnya balik PT yang kemarin, Nah, dan saya pikir apa namanya, memang saya nggak tahu sih ya, apa namanya, proses PT yang lain, tapi di PT, nah akhirnya kan saya pindah PT kan. Oke lah, saya apa namanya, ganti agensi dan saya ganti negara ke Hong Kong. Dan oke lah, PT yang barunya ini bisa seperti itu, tapi ya ke Hong Kong bisa seperti itu, tapi saya nunggu kok agak lama ya. Sekarang ya memang sih belum lama-lama banget gitu. ya ditunggu aja di PT-nya. Jadi kalau sampai nanya ke saya, kalau mau proses ke Hong Kong, terus datangnya ke PT, itu alamat lama prosesnya. Kalau kalau ke Hong Kong itu cari majikan dulu, biar cepet. Kan kayak gitu Nah tuh. itu, iya. Nah iya ya, sama tak kasih tahu kok. Nah itu, sama tak kasih tahu. Enggak, enggak, maksud saya kok memang sih belum lama banget, tapi kok saya nunggunya kok calling bisa ini kok lama banget ya. Iya. Enggak seperti yang saya pikirin gitu loh Mas.
Ya, iya, karena kan sampean ke PT, sampean nggak nyari agent kalau ke Hong Kong. Iya, Iya kan? tapi iya, tapi siapa si siapa si Mbak lagi, si mem yang di PT yang baru ini, dia bilang Mbak Mardia in calling fee saja ya, nanti saya cariin apa namanya agensi dari sana, katanya biar bisa calling visa, katanya gitu. Ya sudah, ditungguin aja. Kalau katanya kalau katanya kayak gitu ya sampai nungguin aja. Kan gampang toh. Kirain saya sih Mas bisa bantu lebih cepet cari majikan. Ya, saya itu bisa aja bantu, memang kerjaan saya bantuin cari-cari majikan. Saya juga punya banyak majikan. Nah gitu, iya dong, tolong saya dong Mas. Lama dia mana kayak gitu. Lah, soalnya begini loh Mbak. Jadi orang proses, sekali lagi ya, orang proses. Ketika kita mau memproses anak, kita kan bisa menilai anaknya ini modelnya kayak apa. Boleh kan kita bicara seperti itu? Iya. Iya enggak? Jadi belum bicara proses, ya kan? Sampean sudah ngerasa, loh saya nggak gitu prosesnya, harusnya begini dan begini. Iya kan? Lo nggak bener nggak? Nggak, sebentar. Kita tadi ngobrol dari tadi kan begitu toh. Bener nggak saya ngomong kayak gitu? Boleh nggak saya ngomong? Iya kan? Iya. Nah, iya silakan. Nah, makanya kalau proses ya, sekali lagi kalau kita proses, kita ini kan yang mau proses. Kemudian sampean minta dibantu sama saya. Tapi kan saya sudah dengerin pernyataan sampean kan kemarin ngomong dengan PT begini begitu A B C D. Lah apakah itu nanti tidak terjadi juga dengan saya ketika sampean saya bantu? Coba. Boleh nggak saya berpikir seperti itu? Boleh nggak? Iya sih. Ya, saya cuma bilang, maksudnya berpikir gini, siapa tahu si Mas ini bisa bantu saya lebih cepat. Gitu Mas. Kan setelah saya ngomong kayak gitu, sampean ngomongnya siapa tahu. Tahu kan? Jadi artinya gini loh, Mbak. Konsisten kepada jawaban, konsisten terhadap keinginan, ya kan? Konsisten terhadap apa yang kita inginkan. Itu setidaknya kita harus belajar yang jauh lebih banyak dong. Gitu loh. Sampean nonton konten saya pun nggak semua, pasti cuma 1, 2, 3 yang sampean perlu aja. Iya. Nah, jadinya ketika sampean tidak nengok konten saya, otomatis masih merasa bisa nggak saya dibantu proses? Kan pertanyaannya akan seperti itu. Iya. Kalau sampean nonton konten saya hampir bisa dipastikan setiap hari, sampean pasti tahu bahwa saya memang memproses orang. Gitu. Bahkan yang mengundurkan diri dari PT di Hong Kong pun kita proses. Dari Taiwan yang cuman megang datanya paspor doang, kita proses. Udah nyampe di Hong Kong. Karena sampean tidak melihat itu. Terus artinya pertanyaannya cuman kayak gini. Bisa nggak tolong dong saya dibantu, kan begitu. Tapi kalau sampean yakin dengan konten saya, makanya sebelum sampean berproses dengan saya, lebih bagusnya sampean pahami dulu, sampean berbicara dengan siapa saya kan. Dari konten kan bisa kelihatan. Bukan saya merasa, kamu sok taunya dipingin dikenal lah begini begitu. Enggak. Kalau kita memproses dan kita tahu siapa yang memproses kita, kan jauh lebih baik kan. Dibandingkan kita minta tolong sama orang di mana kita nggak ngerti orang itu siapa, orang itu ngapain, ya jatuhnya kayak sampean. Di PT masih terkatung-katung, saya nggak tahu prosesnya sampai sejauh mana. Terus kata si Mbak itu nanti biar calling visa dari Hong Kong, ya belum ada jawaban. Coba kalau sampean lihat WA saya tanggal berapa itu, ya kan? Tanggal berapa kalau sampean inget-inget. Terus baru tadi sampean hari ini tadi WhatsApp terus dihapus lagi. Boleh nggak kalau saya bilang sampean itu prosesnya ya masih coba-coba gitu? Boleh nggak saya bicara seperti itu? Jadi saya dalam menghubungi seseorang atau dihubungi seseorang, kan saya membaca historinya, gitu.
Bukan saya tidak bisa membantu, Mbak, tetapi keyakinan dalam diri itu memang harus kuat karena Hong Kong nggak seenak di Taiwan. Banyak ex Hong Kong begitu, ex Taiwan begitu masuk ke Hong Kong kaget setengah mati. Bahkan ada yang berapa bulan cabut, bahkan ada yang 7 bulan, bervariasi 18 bulan. Saya tidak mendiskreditkan siapapun ex Taiwan ya, saya enggak. Tapi karena sudah lama Taiwan, ya kan, kemudian pindah ke sebuah negara, jangankan kok negara, desa sebelah sama desa sebelah aja cara bisa beda, apalagi ini negara. Dan itu yang tidak kami inginkan, Mbak, gitu loh. Jadi kami benar-benar berusaha membantu orang-orang yang memang benar-benar sudah merasa yakin bahwa dia itu bisa dibantu dengan kami. Jadi kan seperti itu, Mbak. Tapi kalau masih taruhlah mencoba-coba, maju mundur, ragu-ragu, iya atau tidak, itu kan kelihatan, Mbak. Iya sih, Mas, enggak. Yang Loh, gimana? Ayo, salah nggak saya ngomong? Saya ngomong salah nggak kira-kira? Memang saya ragunya bukan ragu di apa ya? Saya ragunya memang menurut saya kata saya gini, aduh, gue bisa nggak ya di Hong Kong? Gue biasanya di Taiwan. Aduh, gue bisa nggak ya? Gue bisa nggak ya di Hong Kong? Itu, Mas. Nah, ya makanya karena keraguan itulah ketika kita memproses orang yang ragu. Coba dalam hidup, sampean hidup sama orang-orang yang ragu dengan sampean, gimana coba rasanya? Loh iya, Mbak. Jadi saya keseringan dengar orang ngomong, saya dengerin dulu ngomong. Akhirnya kan saya menyimpulkan. Iya. Dan seperti itu masih ragu. Makanya terus chat di tempat saya kan nggak saya hapus, Mbak. Siapapun yang pernah ngechat saya kan begitu nelpon kan saya lihat lagi gitu. Iya, saya ragu tadi tuh. Makanya saya hapus. Aduh, gua gimana ini? Nah, kan? Saya beraniin diri, makanya saya nekat aja dan nelpon aja deh. Nah, makanya jadi sampean lebih bagus untuk menghapus atau menghilangkan keraguan, boleh ditonton konten saya. Dan saya bagaimana, dan saya seperti apa, dan ketika membantu orang juga kayak gimana, biar benar-benar meyakinkan di dalam diri sampean kondisi dan keadaan di Hong Kong walaupun tidak bisa 100% seperti apa yang ada di konten saya, tetapi setidaknya dari nonton konten saya sampean bisa mempunyai gambaran, sampean mempunyai nilai, sampean mempunyai, jadi sampean bisa belajar, oh begini, oh begitu, oh kayak gini, kayak gitu, sehingga mundur lagi saya. Kenapa? Iya, jadi mundur lagi kayaknya gua. Ya, lebih baik sampean nggak berangkat dengan saya dibandingkan sampean berangkat dengan keraguan-raguan. Kalau saya lebih berpikir seperti itu, Mbak. Bukan masalah dengan siapa itu saya proses, Mas. Yang saya ini itu pilihan negara yang saya mau, yang saya. Lah iya, walaupun negara Hong Kong, kalau sampean ngerasa bahwa oke, Taiwan terlalu ribet dan ruwet lagi, sumpah mumet lagi, ya sudah saya coba di Hong Kong. Lah, pastikan dulu keberanian sampean, kumpulkan dulu kekuatan sampean untuk ke Hong Kong, untuk menghadapi Hong Kong. Kumpulkan dulu pengetahuan-pengetahuan sampean tentang Hong Kong. Lah, pengetahuan tentang Hong Kong itu didapat dari mana? Yang pertama ya sosial media, YouTube, dan di endingnya yang paling tegas adalah masuk ke PT. Iya. Kenapa ex Taiwan itu tidak banyak lama di PT? Yang 2 bulan pulang, 1 bulan pulang, 3 minggu pulang, 18 bulan pulang, 12 pulang. Itu karena dia memang tidak mengalami pendidikan di PT. Nah, sedangkan orang-orang di PT itu nggak cuma guru Taiwan, tapi guru-guru yang sudah pernah merasakan majikan Hong Kong. Nah, itu loh. Jadi hari-hari ini ex Taiwan itu mencoba mengadu nasib dengan cara yang gampang dan mudah, tanpa masuk ke PT, tanpa belajar bahasa Kantonis. Akhirnya yang terjadi nyampe di sini shock culture. Shock culture itu kaget.
Nggak bisa dibayangkan. Waduh, kok kayak begini amat. Putarannya kencang sekali kalau di Hong Kong. Pekerjaannya padat sekali. Belum lagi majikannya yang serba banyak perhitungan, cerewet, dan semua-semua. Kalau ngomong teriaknya kenceng-kenceng. Waduh. Sekarang menurut si Mak, salah nggak kalau saya kan tadinya saya mau ke Hong Kong, sudah mendengar si Mas kesimpulannya itu saya jadi mundur ke Hong Kong, salah nggak saya? Loh. Maksudnya jadi pilih ke Taiwan lagi? Loh, ya saya lebih baik begitu. Gitu ya? Iya, lebih baik begitu. Daripada saya menjerumuskan sampean di lubang-lubang penderitaan ketika nyampe di Hong Kong, kemudian sampean telepon, ngeluh, curhat ini, curhat itu. Kok begini ya? Nah, mending sampean bulatkan tekad bagaimana caranya balik ke Taiwan lagi, sudah. Kalau sampean ngerasa. Kalau sampean sudah merasa punya nyali, ya kan? Udahlah, aku udah paham. Oke, aku tak coba tata hatiku lagi. Aku berangkat ke Hong Kong, ya silahkan. Jadi persoalan ini bukan salah atau benar. Persoalan ini adalah hidup sampean di 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Iya. Jadi tidak bisa hanya diputuskan benar dan salah, tapi dipertimbangkan secara matang. Iya. Begitu loh. Makanya kan dari konten ini kan, dari sampean ngobrol juga sama saya kan, setidaknya sampean sudah bisa menilai. Sampean sudah bisa tahu ibaratnya. Nah, begitu ceritanya Mbak E. Ada lagi yang mau ditanya? Saya jawab. Apa yang menjadi pertanyaan sampean saya jawab kali ini. Ya udah deh, sekarang mungkin saya niatin positifin ke Taiwan. Nah. Tapi apa sih Mas bantu? Kenapa? Apa Mas bisa bantu saya? Ada. Saya punya nomornya orang ex Taiwan yang sekarang juga bantu proses kami ke Hong Kong juga. Jadi dia mantan guru dan mantan dia guru PT dan mantannya ex-nya Taiwan. Iya. Nanti saya kasih nomornya, sampean silahkan hubungi aja. Ya, iya nih Mas, kira sih Mas bisa. Atau lo kenapa? Gak masih yang mana nomornya? Ya atau nomor sampean ini kan nanti tak kasih ke ibunya. Bu, ini Mbak ini jangan disebut kan, tadi sampean lupa nyebut kan, sampean sebutkan nama sampean. Nanti Mbak ini nelpon mau balik lagi ke Taiwan gitu loh. Itu apa namanya? Ya udah nggak apa-apa, nanti saya yang telepon aja, boleh kan? Oh boleh, sampean telepon boleh. Nomor sampean kan ini toh, ya boleh, nanti tak kasih nomor ibunya. Nanti kalau istri saya udah pulang, nanti sampean silahkan hubungi. Kenapa? Oh, yang dimaksud si ibu itu istrinya si Mas? Bukan, istri saya kan ada juga yang proses di Hong Kong. Lah si ibu itu juga bisa bantu, jadi ibu itu bisa bantu dua. Oh, ke Taiwan juga? Iya, karena dia ex Taiwan malahan. Enggak, maaf Mas, saya kan daerah Bekasi. Kan jangan dikasih PT yang di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Oh ya sudah, nggak bisa. Saya kenalannya di Jawa Timur. Saya kalau nggak kenal orang PT-nya, saya nggak akan rekomendasikan ke PT. Tapi kalau saya kenal, ya saya kembalikan sama sampean. Terserah, monggo. Nggak ada masalah saya. Iya. Karena kadang-kadang orang-orang kalau mau proses selalu begitu. Wong kita mau persiapan ke luar negeri, kalau banyak syarat dan banyak aturannya, ya sudah. Kita kan nggak bisa ngikuti. Sekali. Bukannya banyak persyaratan, kayaknya jauh banget sampai Jawa Tengah. Loh, kan memang begitu, Mbak. Lah, sekarang persoalannya kan Indonesia kan luas, ya kan? Dan saya percaya kepada orang, terlepas orang itu dari Sulawesi, orang itu kantornya di Kalimantan, kalau saya percaya mereka, ya saya akan rekomendasikan ke mereka. Saya tidak akan rekomendasikan ke PT-PT atau orang-orang yang tidak saya kenal. Itu normal sekali, Mbak. Saya nggak mau menjerumuskan orang ke hal yang salah. Orang saya bikin konten itu supaya orang itu dengan melihat konten saya, nonton konten saya, orang bisa mengerti dan memahami apa yang harus dia lakukan. Alhamdulillah.
Jadi seperti itu Mbak. Kalau mbaknya ngerasa mau cari yang Bekasi, mau cari yang Jakarta, mau cari yang mana, ya saya nggak bisa rekomendasikan, mohon dimaafkan. Tapi kalau sampean tanya ke saya, bisa nggak dibantu saya direkomendasikan ke orang yang bisa memberangkatkan saya punya orangnya. Oh gitu, ya deh, siap deh. Kan seperti itu, tempatnya di Jawa Timur pastinya. Dan besok kalau saya pulang juga saya mau samperin dia, samperin beliau, saya mau ajak ngobrol, saya mau ajak cerita mengenai proses. Karena bagaimanapun dia mantan TKW Taiwan, mantan TKI Taiwan. Jadi bahasa Mandarin ataupun seluk-beluknya Taiwan sudah, dan dia sudah berhenti. Dan dia bantu teman-teman proses, bantu PT, bantu agent. Jadi seperti itu, karena katanya majikannya dulu mau buka agensi di Taiwan, terus dia bantuin. Dan ternyata setelah dibantuin ya ditinggal mbaknya. Akhirnya kan akhirnya mbaknya dapat ilmu. Iya, ya namanya apa ya? Jalan menuju pengetahuan kan nggak apa-apa kita ditipu. Anggap aja kita belajar. Iya, pelajaran. Kita dapat belajar lah, karena si ibu itu dapat bisa belajar, ya sudah. Sekarang dia bantu proses. Saya juga gitu. Saya dulu ngurus perceraian istri saya. Gara-gara saya ngurusin perceraian semua. Jadi kalau saya ditanyain tentang perceraian teman-teman PMI Hong Kong, ya saya bisa jawab. Ya karena pengalaman saya, perceraian istri saya yang hampir 8 bulan sampai 9 bulan nggak kelar-kelar, itu pun juga ketipu. Nah sekarang saya jadi berusaha bisa membantu orang, baik menikah di Hong Kong dan menikah di Indonesia. Karena saya juga menikah di Hong Kong, saya juga menikah di Indonesia. Dan istri saya juga pernah menikah di Hong Kong. Jadinya kita bisa tahu. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak jelas, ada yang belum tahu, ya kita bagi informasinya. Begitu Mbak Terus ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Kalau saya ngomong ngelantur nanti kan nggak sesuai dengan harapan sampean. Apa yang mau ditanyakan lagi? Enggak sih, nggak apa-apa. Itunya ini kan kata si Mas kan konten YouTube. Iniannya apa sih nama iniannya? Hah? Nama apa inian YouTube-nya si Mas? Channel Sandro Jabrik. Hah? Namanya Sandro Jabrik. Wong ganteng sak donya. Kasep pisan. Sandro Jabrik ya? Sak Nih, donya. saya lihat nih. Kan Lalu gitu. Sandro Jabrik, ini dia nih. Oh ini. Berapa video? Dicek dong, berapa video? Iya banyak nih Mas. Nggak kelihatan ya jumlah videonya. Ya udah di scroll aja. Iya. Kalau di HP nggak kelihatan jumlah videonya. Nah, itu banyak sekali itu. Saya nulis juga ex Taiwan. Nah, berjuang di Hong Kong. Nah, ada juga. Banyak sekali. 2 minggu sekali Mbak. Nah, ya, boleh dibayangkan dan boleh dicek, boleh dilihat, boleh disesuaikan, bisa dipelajari. Monggo. Gitu Mbak Yes. Ya udah deh, itu saya mau minta nomor itunya ya. Yang Taiwan, oke? Okay? Iya. Tak tandai ya nomornya sampai nanti tak kirimin. Asal jangan ditandai orang jahat aja saya. Kenapa? Jangan ditandain orang brengsek ya. Saya nggak begitu Mbak. Orang sampai WA dihapus saja saya jawab kok. Padahal WA-nya dihapus. Saya jawab kan. Oke, gitu kan. Bukannya dihapus kan? Ya itu yang tadi dibilang ragu. Iya karena ragu. Makanya dihapusnya jangan dulu deh gitu. Bukannya dihapuskan apa-apa.
Oke, siap. Iya, Oke, gitu aja Mbak ya. iya Mas, Oke, makasih banyak sehat bantuan selalu ya, nggak ini. apa-apa, sehat selalu. Ya, Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. ya, salam. Oke teman-teman semua ya, ex Taiwan mau berjuang ke Hong Kong. Udah pokoknya siapapun yang mau proses pasti tak takut-takutin ya. Biarin saya takut-takutin biar dia mantap tujuannya. Biar nggak ragu. Kalau ragu kan bahaya. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Kalau kita itu ragu terhadap keputusan kita itu akan menjadi sesuatu yang nggak pas ya. Sekali lagi ex Taiwan dan ada yang bisa berjuang, ada yang sanggup berjuang, ada yang nggak mampu berjuang. Sebenarnya bukan hanya ex Taiwan ya, non juga. Jadi kan kita menganggap ex Taiwan juga mungkin bahasa Mandarin sudah, tapi sekali lagi di sini kan Hong Kong. Jadi ada Kantonisnya, ada bahasa Inggrisnya. Jadi kadang-kadang luar biasa juga kan negara tujuan itu Singapura. Dan kembali lagi karakter orang Taiwan dan karakter orang Hong Kong kan jangankan beda negara, orang setiap karakter orang itu aja beda-beda. Jadi kembali lagi di sini bahwa saya ingin menyampaikan juga kepada teman-teman semuanya, kalau merekomendasikan kami itu saya minta tolong ya sekali lagi kalau boleh supaya mereka tidak tersesat dan kebingungan, kalau boleh share aja channel YouTube-nya atau suruh tonton dulu channel YouTube-nya. Jadi sebelum dikasihkan nomor suruh nonton dulu channel YouTube-nya, karena sekali lagi kita berbicara dengan orang yang tidak mengenal kita atau tidak kita kenal, itu pasti kan kerasa. Ada rasa dimana bahwa wah orang ini nggak ngerti, oh orang ini nggak paham, oh orang ini nggak ngerti, orang ini nggak tahu. Jadi kan ada kayak gitu. Nah kita akan mencoba menjelaskan akan jauh lebih mudah di saat mereka sudah bisa memahami konten-konten dan menonton konten-kontennya. Bukan saya ini promosi konten ya. Orang itu kan tidak bisa juga kita memahami dan mengenalnya itu dalam satu kali berbicara atau dua kali berbicara. Ya kan? Jadi kan seperti itu. Jadi kita hari-hari ini itu sekali lagi bahwa kita itu kepingin gitu. Orang-orang itu teman-teman semuanya itu dengan menonton konten setidaknya memiliki gambaran, mempunyai persepsi, mempunyai bayangan. Sebenarnya Hong Kong itu seperti apa? Hong Kong itu kayak apa? Dan apakah ketika saya nanti berjuang di Hong Kong itu sudah kuat dan tahan? Jadi dengan segala bentuk fenomena-fenomenanya yang terjadi di Hong Kong, kalau kita memang mau ke negara tujuan, maka setidaknya kita harus memahami, melihat, atau mempelajari. Bahkan saya sendiri pun berkali-kali saya ngomong, sebelum saya berangkat ke Hong Kong, saya ini tidak mau bekerja jadi PMI loh ya. Saya cuma mau berangkat ke Hong Kong saja, mau berjuang aja di Hong Kong. Saya 6 bulan melihat dari kejauhan sana, dari Indonesia sana, saya melihat Hong Kong itu seperti apa, bordernya bagaimana, keluar masuknya kayak apa, karakteristiknya bagaimana. Terus nanti kalau saya di Hong Kong itu saya mau tinggal di mana. Jadi itu saya pikirkan, itu saya pelajari, itu saya lihat. Makanya kalau teman-teman sudah masuk ke PT 1 bulan, 2 bulan, ya kan, minimalnya kalian masuk. Kalau kalian bisa masuk 6 bulan, udah belajarlah 6 bulan di PT sebaik-baiknya. Belajarlah inisiatif, belajarlah ini dan itu dan semuanya. Jangan merasa mengeluh. Karena anak-anak yang di zaman dahulu proses di PT-nya lama. Karena prosesnya lama, maka mereka akan tahan. Walaupun itu tidak ada jaminan, tapi setidaknya mereka pernah mengalami fase di mana di PT-PT itu yang makannya nggak karu-karuan, piketnya bagaimana, badannya juga capek, dimaki-maki, dimarahin, itu kan bagian dari proses. Sehingga ketika masuk Hong Kong,
kalian akan paham dan mengerti, oh ternyata begini proses di PT, bermanfaat buat saya. Oke, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.